你做咗一個。喂，跑快啲啊！跑快啲！我已經好努力。Halo penikmat film, jika semangat Anda sedang patah, redup tak bergairah menatap hidup, rasanya film ini sangat cocok untuk memulihkan semangat Anda kembali. Tak perlu berlama-lama, mari kita saksikan bersama film Zero to Hero. 先會有咁神奇啊媽！ Pada suatu malam yang sepi, seorang ibu menggendong anaknya yang terus-menerus menangis. Mereka tiba di rumah sakit dan si kakek sudah menantinya. Setelah dokter memeriksanya, hasil diagnosa dokter sangat mengejutkan. Pasalnya, si anak didiagnosa menderita penyakit anemia hemolitik yang bisa mengakibatkan kelumpuhan otak. Bahkan si anak terancam tidak bisa berjalan seumur hidup. Anak itu bernama So Wawai. Wawai kecil harus menerima kenyataan bahwa ia tidak seperti anak normal pada umumnya. Dia tidak bisa bermain bersama anak yang lain. Wawai hanya bisa menatap teman-temannya yang gembira bermain bersama. Ibu Wawai bekerja di sebuah pabrik dengan gaji yang rendah. Itu sebabnya, ketika alat bantu dengar milik Wawai yang harganya sangat mahal hilang, Ibu Wawai sampai menghentikan aktivitas pabrik demi mencarinya. Tapi karena sibuk mencari, dia malah jadi melalaikan Wawai. Wawai tidak ada di tempat di mana dia menaruhnya. Ternyata Wawai berpindah tempat. Ibunya tak percaya jika Wawai bisa berpindah sendiri. Sang ibu sangat frustasi karena tekanan pekerjaan dan perkembangan Wawai. Dia nekat menaruh Wawai di mesin berjalan pabrik untuk menghancurkan pakaian. Namun secara tiba-tiba, So Wawai bangun dan bisa berjalan. Harapan ibu So Wawai kembali ada, melihat putranya bisa bangkit dan bisa berjalan. 當你唔係一個普通嘅人，你做咗一個唔普通嘅人。行得好好，係行得。蘇華偉，好叻仔啊！阿爸，喂，嗱，傷殘人士體育協 田徑隊。 Ketika usia So Wawai 13 tahun, di tempat tinggalnya dia sering mendapatkan bullying dari teman-temannya. Saat itu, So Wawai berusaha lari dari teman-temannya itu dan dilihat oleh ibunya. Sang ibu sangat kaget melihat anaknya bisa berlari sangat cepat demi menghindar dari teman-temannya. 呢班狂仔，走啊，走走！我想嚟報名㗎。喂，小朋友你幾多歲啊？13歲。佢14歲㗎啦。 Akhirnya sang ibu memutuskan mendaftarkan Wawai pada organisasi olahraga untuk atlet difabel. Namun karena usianya belum mencukupi, Wawai ditolak. 喂，去邊啫？ 我呢18、9都唔夠你高。
Di perjalanan pulang, Wawai tertarik melihat beberapa atlet yang sedang berlatih. Dia langsung mengikuti mereka dan berlari dengan kencang. Hal itu membuat takjub pelatih Phong yang lalu merekrutnya untuk datang pada latihan persiapan Paralimpiade. Niat Wai yang hanya ingin berlari ternyata sempat lemah karena metode pelatihan yang keras. Pelatih Phong bahkan meminta ibu Wai untuk tidak datang lagi menemani latihannya. Mungkin agar Wai tidak menjadi manja. Di sana ada seorang atlet yang menarik perhatian Wai. Dia adalah Tung, yang dijuluki Tung si kereta. Dia berlari dengan menutup wajahnya menggunakan kantung plastik sebagai metode latihannya. Konon, Tung bisa berlari lebih cepat dari sebuah kereta yang melaju. Makanya, dia disebut sebagai Tung si kereta. Namun ternyata ada kesalahpahaman di dalam tim. Tung tak mau jika Wai menjadi anggota tim estafet yang terakhir berlari. Dia ingin menjadi yang terakhir karena pelatih Phong tidak menurutinya. Tung pun pergi dengan kemarahannya. Merasa tertantang oleh Tung, Wawai berlatih dengan keras. Bahkan juga menggunakan kantung plastik di kepalanya. Ibunya melihatnya dan menyemangatinya. Bahkan juga melatih Wai agar bisa lebih baik di pemusatan latihan. Tung si kereta diam-diam mengintip latihan. Dia tak melihat perkembangan dari Wai yang berarti. Ibu Wai memergokinya dan mengatakan jika Tung adalah idola bagi Wai. Tung merasa tersentuh dan segera memicu semangat Wai hingga bisa berlari di bawah 15 detik sesuai kesepakatan. Wai lolos seleksi dan ikut sebagai kontingen atletik di Olimpiade Atlanta. Wai yang tidak pernah jauh dari ibunya merasakan kesepian. Ibunya tak henti menyemangati meski hanya lewat telepon. Wai memulai perlombaan dengan kata-kata ibunya terngiang di telinganya.
機就咩都輸晒㗎啦，有得跑一次㗎啦，幫我攞獎翻嚟，得唔得？Hong Kong is catching on the United States, with Great Britain. We're into the last 20, just at the line. Tim estafet asuhan pelatih Fong akhirnya dengan susah payah bisa memenangkan medali emas. Di sini Wei bisa membuktikan dirinya di hadapan dunia. Kepulangan tim atletik disambut sangat meriah. Ketika diwawancarai, Ibu Wei hanya meminta perhatian dari pemerintah kepada para atlet, utamanya atlet difabel yang masih dianaktirikan, berbeda dengan atlet lainnya. Meski sudah beranjak remaja, Wei tetap diperlakukan bagai seorang anak kecil. Perlahan Wei mengalungkan medali emas yang didapatnya pada ibunya. Wei berjanji akan mendapatkan lebih banyak lagi medali emas untuk ibunya. Ibu Wei sangat haru dibuatnya. Waktu demi waktu berlalu, Wei semakin menunjukkan kemampuannya. Kejuaraan demi kejuaraan berhasil dimenangkannya. Bahkan, Wei berhasil berlari mendahului kereta yang berjalan. Suatu hal yang sangat diidamkannya sejak lama. Tapi tak semuanya berjalan lancar. Ayah Wei mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya sangat besar untuk pengobatannya. Ibunya bahkan sampai bekerja di 4 tempat sekaligus untuk menutupi biaya itu. Adik Wei yang sudah bekerja pun tidak bisa membantu banyak karena gaji yang tidak seberapa. Adik Wei diam-diam menjual medali-medali kemenangan Wei. Ibu Wei jadi sangat marah, sebab semua medali itu diperoleh dengan darah dan keringat. Adik Wei merasa tersinggung karena Wei selalu dinomorsatukan. Wei merasa dia juga harus membantu ibunya. Wei kemudian memutuskan untuk sementara berhenti latihan dan bekerja mencari uang. Wei kemudian bekerja sebagai seorang kurir. Pelatih Fong yang membujuknya untuk kembali masuk ke pemusatan latihan tak mampu meyakinkan Wei. Karena Ibu Wei ingin melihat Wei kembali masuk ke pusat pelatihan, Ibu Wei kemudian teringat seseorang yang menawarkan Wei menjadi bintang iklan. Ibu Wei menyanggupinya dan Wei mulai membintangi iklan demi uang pengobatan ayahnya.
Karena dianggap sudah memiliki penghasilan lain, Wai kembali masuk ke dalam pusat pelatihan. Dia harus membagi waktu antara latihan dan syuting iklan. Namun lama karena tidak berlatih, kecepatan Wai menurun drastis. Dan dia seolah harus mulai dari awal lagi. Wai kini benar-benar berada di dalam tekanan. Dia ingin fokus kembali berlari, namun tawaran iklan semakin banyak. Akhirnya Wai tidak datang ke salah satu syuting iklan tersebut. Ibunya berusaha mencarinya. Ternyata Wai sedang sibuk berlatih seorang diri. Ibunya sangat marah. Wai mengutarakan unek-uneknya sebagai seorang difabel. Dan ibunya tak mau kalah, sebab dia juga merasakan derita menjadi seorang ibu dari anak yang mengalami difabilitas. Hubungan Wai dengan ibunya jadi agak renggang karena peristiwa itu. Di Olimpiade berikutnya, kecepatan Wai memang sangat jauh menurun. Di beberapa nomor, Wai kalah telak. Dia sangat sedih. Dalam kesedihannya, Wai meluapkan tangisnya dengan kepala terbungkus plastik. Ternyata plastik itu ditarik seseorang yang tak lain adalah ibunya. Ibunya datang karena tak kuasa melihat Wai seolah kehilangan dirinya. Akhirnya ibunya meyakinkan bahwa Wai memang seorang anak yang hebat. Bukan karena dirinya, tapi karena perjuangan Wai sendiri. Namun Wai tetap mengakui jika semua yang dicapainya adalah hasil perjuangan ibunya. Wai kemudian kembali bertanding di nomor terakhir yang tersisa. Kilasan-kilasan peristiwa masa lalu Wai seolah hadir menguatkannya. Dan akhirnya Wai berhasil menjadi yang pertama menginjak garis finish dengan catatan waktu yang belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Film yang sangat mengharukan ini sangat layak ditonton. Terima kasih sudah menyimak Layar Tancap. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.